Selamat pagi, ini VT 441 ya. Saya ingin curhat mengenai pemaparan dari Arsyad Rashid ya sebagai ketua pembina dari Kadin. Beliau adalah dulu ketua Kadin, Arsyad Rashid. Ini videonya. Kata Kadin, dompet rakyat kosong. Tapi pemerintah bilang aman, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tercatat 4,7%. Tapi, tunggu dulu rakyat katanya sudah nggak punya uang buat belanja. Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Arsyad Rashid, belak-belakan, daya beli masyarakat anjlok parah. Bukan cuma faktor global seperti perang, kebijakan Trump, atau melambatnya ekonomi China. Masalah utamanya justru datang dari dalam negeri sendiri. 7,28 juta pengangguran. Dan hampir 60% angkatan kerja masih di sektor informal. Artinya, Beliau menggambarkan kondisi yang nyata ya. Dalam mengamati kondisi sekarang, kita harus faktual. Jangan bohong. Jadi pengangguran 7 juta orang, 100 juta tergolong miskin. Artinya miskin itu ya kadang kerja, kadang nggak kerja. Bukan nggak kerja ya, bukannya nggak punya duit. Kadang nggak punya duit, kadang nggak kerja, kadang kerja. Nah, itu contohnya ya Gojek gitu loh. Apakah kondisi ini buruk? Buruk ya. Kondisi ini buruk. Ketua Dewan Pembina Kadin itu orang pintar. Tapi kita jangan terlalu terbawa arus ya, terbawa kondisi. Sambil minum ya, maaf ya. Sebagai pemimpin, tugas kita itu hanya bisa optimis. Kalau nggak optimis kan kita langsung bubar aja kan gitu loh. Jadi sebagai pemimpin kita harus optimis. Kenapa harus optimis? Pemimpin itu tahu hal-hal yang di atas, yang tidak diketahui oleh masyarakat. Contohnya, satu, apakah Prabowo ini boneka Jokowi? Menurut saya 100% berbeda. 100% berbeda. Ada 5 hal yang membuat Prabowo ini jauh lebih baik daripada Jokowi. Satu, Prabowo ini yang mengusut mafia migas. Mafia migas ini sudah 200 tahun menguasai Indonesia. Sekarang dibuka. Siapa bangsatnya itu akan dibuka oleh pengadilan. Kedua, Prabowo ini sudah mengusut dana-dana bansos liar. Karena dana-dana bansos liar ini udah nggak karu-karuan. Udah jadi koperasi nggak jelas. Udah jadi relawan nggak jelas. Geng Solo sudah diberantas. Ketiga, mafia tambang, mafia timah, mafia nikel sedang diselidiki. Dari 3 hal ini aja sudah beda. Rakyat akan makmur. Paling enggak sebagai presiden. Prabowo itu bukan tentara. Bukan. Prabowo itu orang sipil. Dia memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ini dari 3 hal aja ini ya. Mulai dari penyelidikan mafia migas. Penyelidikan mafia bansos. Penyelidikan mafia tambang, timah. Ini urusan sipil, bukan urusan tentara. Jadi seorang presiden yang berani, itu bukan berani bunuh-bunuhan, atau berani nyerbu Malaysia.
tapi berani menegakkan keadilan. Ada 1000 alasan Prabowo jauh lebih baik bagi bangsa Indonesia. Tapi Pak, ya korupsi di Indonesia ini udah kayak berhala Pak, menyembah pohon Kamboja Pak. Itu Pak, udah nggak karu-karuan Pak, udah nggak sholat, udah nggak karuan Pak. Ya makan duit udah kayak setan. Gini, ya. Pertama, kenapa Indonesia itu sepi, lesu, ya? Karena ada rahasia pembekuan dari mafia migas, mafia bansos, dan mafia tambang. Ini dulu dibekukan. Duitnya masuk kemana, duitnya masuk kemana. Oleh karena itu sekarang PDIP juga reda. Ya, kenapa? Karena ini beku. Golkar mana? Bahlul mana? Nggak ada. Kenapa? Ini beku. Erick Thohir mana? Nggak ada. Nah, dia biangnya beku. Jadi ada 9 orang itu sudah bokek.com, ya, nggak bisa bayar kartu kredit. Oke? Udah nggak bisa minum wine lagi, nggak mabuk lagi itu Bahlul. Itu dulu, ya. Dan ketika mafia-mafia ini ditembak ya, maksudnya ditembak itu disita ya, dirampas ya. Itu keberanian Prabowo adalah duitnya sendiri tuh dia rampas duluan. Itulah keberanian pemimpin. Prabowo itu kalau mau menyikat mafia-mafia ini, yang dibekukan itu duitnya sendiri. Nah, dia dulu nggak tahu duit dari mana. Disuruh presiden begini, disuruh Jokowi begini, disuruh Jokowi begini, disuruh Jokowi begini. Dia bukan presiden, belum diberitahu itu duit bansos atau duit migas atau duit timah. Setelah tahu, dibekukan. Yang dibekukan duitnya dia dulu. Itu berani menurut saya. Dia melawan takdir. Indonesia ini sudah dijajah sama mafia migas, mafia-mafia ini udah 200 tahun. Sejak belum ada listrik. Setelah itu apa, Pak? Setelah itu, data KTP, data NPWP, data pajak, data penyelundup, data biang-biang penyogok polisi, rekening gendut, itu semua didata. Itu dulu. Satu persatu 2 juta orang biang kerok yang penjahat itu akan dirampas uangnya. Itu dulu. Nggak lama itu. Nggak lama. Paling 2 minggu. Ya, setelah itu uangnya dikembalikan. Tapi dikembalikan kepada mana? Uangnya, maaf nih. Ya, uangnya Prabowo dikembalikan kemana? Ya nggak ke Prabowo dong. Enggak loh. Ya, enggak loh. Dikembalikan kepada Bank Indonesia. Nanti Prabowo ngutang lagi, kredit lagi gitu loh. Jadi istilahnya itu kalau dari Pertamina itu mulai dari nol. Kira-kira demikian gambarannya.